Oke, selamat datang kembali di channel Chris Ngarasi. Kali ini kita menemukan trouble, yaitu alternator failer. Ya, yang dimana ini penyebabnya adalah salah satunya alternator atau dinamo isi itu tidak bisa ngecas ke baterai, atau secara umum fungsi pengisian pada baterai tidak berfungsi. Baik, kali ini kita akan lihat dan akan mencari apa sih penyebabnya. Nah, apakah nanti dari kabelnya atau memang dari alternatornya? Kita cek dulu untuk kode errornya ya. Di sini kita cek dulu. Jadi ada beberapa error yang tersedia. Nah, ini baterainya 25,3 volt. Mas John monitor. Lewat barangnya aja. Ada dispatch. Lewat. Ya. Mana? JJ 329 nih. Nah, ini ada CCIOM ya. Nah, di sini errornya ada P107 A13 ya, ada P225.000 dan ada C10C15. Itu terkait dengan error yang ada di alternator. Ya. Kita cek lagi untuk di bagian alternatornya. Buka grillnya terlebih dulu. Oke, setelah grillnya dibuka, kita jack kabinnya. Kita arahkan dulu palapnya ke bagian atas untuk menaikkan posisi kabin. Nah, oke, selanjutnya baru kita tekan. Kita langsung cek alternatornya, langsung diukur terlebih dulu. Kita cek kabel-kabelnya, kemudian kita lepas dulu panbelnya. Apa? Bearingnya. Nah, ini agak noise deh. Biasanya kalau sudah noise, biasanya untuk stator dan rotornya itu bergesekan atau regulatornya yang patah. Nah, saat diputar ini ada suara. Nah, ini nyangkut berarti. Oke, berarti kita lepas alternatornya. Sebelum dilepas alternator, kita lepas dulu terminal baterainya. Nah, setelah kabel baterai dilepas, kemudian baru lakukan pelepasan alternator. Siapkan dulu semua tools yang ada. Lepas kabel biplesnya terlebih dulu ya. Kemudian kita lanjut lepas pipa untuk air dari air kompresor.
Dan ini saat pelepasan ini angin itu harus dirilis ya, karena masih ada sisa. Oke. Lanjut kita lepas bracket mountingnya pada bagian atas alternator. Kunci di sini menggunakan kombinasi 18 dan bagian depan itu 17. Nah, setelah lepas baru kita congkel alternatornya. Lanjut kita angkat. Nah, ini untuk alternatornya. Kita cek dulu. Bagian dalam rotor sama statornya sebenarnya bergesekan, ini bearingnya ya, karena masalah bearing sehingga terjadi short sehingga alternatornya tidak bisa melakukan pengacasan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pergantian alternator yang baru. Kemarin berapa kali ganti? Ini alternator X Reaper ya, menggunakan bearing baru ya. Menggunakan bearing NSK. Jadi alternator lama ini nanti akan kita repair, coba repair dulu. Kalau masih bisa di repair. Oke, lanjut kita pasang. Kita reposisikan alternatornya. Busingnya apakah sudah direposisi? Reposisikan yang pada bracket bagian bawah terlebih dahulu. Setelah selesai kita kencangkan. Setelah selesai baru kita pasang kabel powernya ya, kabel B+. Dan pasang kembali, kencangkan kembali untuk hose kompresor. Pasang soket alternatornya. Pastikan terlock dengan baik. Oke, setelah selesai selanjutnya kita konekkan lagi untuk terminal baterainya. Pastikan posisi dari terminal baterai kencang.
Kita pre-check lagi. Sebelum kabinnya kita turunkan, kita running terlebih dahulu. Oke, kita coba running. Kita on dulu ya. Kita cek untuk alternatornya, apakah malah bisa melakukan pengisian. Oke, secara error sudah hilang. Kita cek ke bagian gate-nya. Nah, ternyata alternatornya sudah melakukan pengecasan ya. Di sini 28,8 volt. Ya, dengan konsumsi daya 48 ampere. Ya, artinya untuk troubleshooting alternator failure ini sudah teratasi dengan cara melakukan pergantian alternatornya. Ya, mungkin itu saja. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.